malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa Kamis 3 Maret 2022. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Bapa atas segala berkat yang Bapa berikan kepada kami masing-masing sepanjang hari ini, baik kehidupan, kesehatan, dan kerohanian kami. Terima kasih atas tuntunan Roh Allah yang kudus. Terima kasih untuk malaikat-malaikat Tuhan melindungi kami semua hingga kami bisa mendengarkan sabda Tuhan. Sebelum kami mendengar sabda Tuhan, kami mengundang Roh Allah yang kudus agar kami dapat memahami apa yang Tuhan sabdakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah permulaan penderitaan pada akhir zaman. Belum kita lepas dari penderitaan pandemi COVID-19, yaitu virus Omikron sekarang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama seminggu ini kita sudah mendengar suatu peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu bagaimana invasi negara Rusia menginvasi Ukraina. Timbul kegelisahan di hati kita semua. Peperangan dikhawatirkan akan timbul, yaitu Perang Dunia Ketiga yang dipicu oleh Rusia. Timbul kekhawatiran kita sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini, di mana pada saat itu Presiden Putin sudah menyiapkan semua pasukan nuklirnya. Timbul kekhawatiran di hati kita dan kegelisahan semua umat manusia, khususnya kita semua pada saat ini, akan terjadi bencana perang nuklir, yaitu bencana Perang Dunia Ketiga yang dipicu oleh invasi Rusia kepada Ukraina. Permasalahan bukan hanya soal Perang Dunia Ketiga. Permasalahan yang lebih pelik yang menimpa kita secara tidak langsung yaitu krisis ekonomi. Krisis ekonomi baik di Eropa mengimbas kepada Indonesia. Pada malam hari ini saya tidak akan membahas tentang krisis perang antara Rusia dan Ukraina ataupun krisis ekonomi. Saya akan membahas tentang apa yang terjadi di akhir zaman ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak bisa kita pungkirin bahwa kita sekarang hidup di akhir zaman menjelang Tuhan Yesus datang kedua kali. Tidak bisa kita pungkirin, segala sesuatu terjadi. Dunia bukan semakin membaik, tetapi dunia semakin memburuk. Belum lepas kita tentang pandemi COVID-19, kita sudah dihantui dengan ada turunan dari Omikron lagi, yaitu dari Delta dan Omikron yang lebih ganas dan lebih menular. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua itu memang harus terjadi. Kita sebagai umat-umat Tuhan, kita wajib mempelajari firman Tuhan. Seperti yang tertulis dalam kitab Matius pasal 24, di mana pada saat Tuhan Yesus masih ada di dunia ini, murid-muridnya bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi?" Tuhan Yesus sudah mengatakan, nanti kita akan menyempatkan diri masing-masing di rumah untuk membaca satu pasal saja, yaitu Matius pasal 24. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada saat itu terjadi sekarang, saudara-saudara. Bangsa bangkit melawan bangsa, terjadi kelaparan, terjadi gempa bumi, terjadi penyakit sampar, terjadi krisis ekonomi. Itu tidak akan selesai, saudara-saudaraku, sampai kesudahannya, yaitu Tuhan datang kedua kali. Mari kita sama-sama mendengarkan beberapa firman Tuhan yang sudah saya sediakan bagi kita semua. Permulaan penderitaan pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar,
Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengecek-pengecek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua itu harus terjadi dan sudah terjadi sebagian besar. Baik penyakit sampar, baik kelaparan, baik gempa bumi, dan yang kita lihat sekarang bagaimana deru perang antara Rusia melawan Ukraina yang bisa membangkitkan perang dunia ketiga, yaitu perang nuklir. Semua bangsa mengutuk Rusia dengan segala macam cara, baik embargo ekonomi dan sebagainya. Dan terjadi krisis, baik krisis ekonomi, krisis energi, dan lain-lain. Lalu bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman? Bagaimana kita akan lihat? Kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih,
tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang dikatakan oleh firman Tuhan itu terjadi saat ini. Kita hidup di zaman akhir. Pertanyaan bagi kita semua, apakah kita menjadi bahagian orang-orang yang seperti hidup di akhir zaman, atau kita menjadi bahagian anak-anak Tuhan? Kita wajib mempelajari firman Tuhan supaya kita tahu bahwa apa yang akan terjadi yang Tuhan sudah nubuatkan terjadi di masa sekarang, di masa anak-anak kita hidup, bahkan di masa mendatang. Tidak bisa kita hindarin, saudara-saudara. Semua itu sudah terjadi dan akan terjadi yang lebih hebat lagi hingga masa kesudahan itu berakhir, yaitu bila mana Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita harus bersedia. Tuhan mengatakan barang siapa yang setia sampai akhir, dia yang akan selamat. Untuk itu saudara-saudaraku, saya mengajak kita semua, kita harus setia sampai akhir. Kedatangan Tuhan kedua kali bisa dikategorikan dua hal, yaitu pertama, kedatangan Tuhan Yesus secara global, seperti kilat dari timur ke barat. Semua orang tahu dan semua orang melihat orang yang hidup. Kedua adalah kedatangan Tuhan Yesus secara pribadi, bila mana kita beristirahat, bila mana kita dipanggil Tuhan dan kembali kepada debu dan tanah dan nafas kembali kepada Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku, banyak hal yang sudah digenapin di akhir zaman ini. Dunia tidak semakin membaik, saudara, tetapi semakin memburuk. Saatnya kita sekarang bersekutu dengan Tuhan, mencari Tuhan selagi Tuhan ada. Jangan menjauhkan dari firman Tuhan, selalu bergantung kepada Tuhan. Itulah orang-orang yang setia yang akan selamat. Itulah janji Tuhan kepada kita. Mari kita sama-sama bersedia bila mana Tuhan datang kedua kali, sebab Tuhan sudah dekat. Iblis tahu waktunya sudah dekat, makanya iblis menimbulkan banyak kerusakan bagi dunia ini, seperti perang, kelaparan, bencana, dan lain-lain. Mari kita sambut Tuhan, mari kita berserah kepada Tuhan. Saya bawakan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.